Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Semoga Anda semua selalu berada dalam rahmat, berkah, curahan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup Anda penuh dengan keajaiban, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, ya. Dan saya harapkan bahwa rezeki berlimpah ruah datang pada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi berjudul Nafsi Nafsi. Judulnya bahasa Arab, Bapak Ibu. Mungkin sebagian di antara Anda sudah mengetahui maksud dari materi berjudul Nafsi Nafsi ini, ya. Artinya nafsi nafsi ini sendiri-sendiri begitu, ya. Karena kita nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan secara sendiri-sendiri, ya, atau nafsi-nafsi. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan materi magnet rezeki ini ada yang berkata begitu, ya. Wah, saya nggak bisa nih melakukan ilmu magnet rezeki karena lingkungan saya tidak mendukung begitu, ya. Jadi dia kayaknya materinya Pak Anas nih nggak mungkin deh saya lakukan karena lingkungan saya nggak seperti itu gitu, ya. Lingkungan saya tidak mendukung untuk saya melakukan ini gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa alangkah cepatnya proses keajaiban hidup saya seandainya pasangan hidup saya juga melakukan ilmu magnet rezeki ini. Jadi dia berharap sekali pasangan hidupnya menjalankan ilmu magnet rezeki, dan kalau itu yang terjadi pasti deh gitu, ya, keajaiban itu bisa lebih cepat terjadi. Di dalam materi nafsi-nafsi ini akan terjawab Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata nggak ada dampaknya, ya. Orang lain melakukan apa terhadap kita nggak ada dampak sedikit pun. Yang bisa merubah dan memberi dan menciptakan atau mengundang keajaiban adalah diri kita sendiri. Ada juga yang dia sebagai pimpinan misalnya, ya, saya sebagai pimpinan rasanya tidak mungkin bisa membuat perusahaan ini mendapatkan rezeki berlimpah kalau para pegawai tidak menjalankan ilmu magnet rezeki. Jadi dia menganggap bahwa ilmu magnet rezeki hanya efektif manakala dilakukan dalam satu lingkup besar sebuah perusahaan. Padahal nggak demikian, Bapak Ibu. Kita menjalankan sendiri sebagai seorang pimpinan saja itu sudah sangat-sangat lebih dari cukup, gitu, ya. Sangat lebih dari cukup untuk menciptakan keajaiban. Nah, terus gimana dong karyawan-karyawan kita? Ya, nafsi-nafsi, ya, masing-masing gitu, ya. Mulai aja dari diri kita sendiri gitu, ya. Nah, ini kalau tadi dari sisi pimpinan, ada juga karyawan yang ketika mendapatkan ilmu magnet rezeki gitu, ya. Bagaimana bisa saya sebagai bawahan mengubah perusahaan yang sudah mau bangkrut misalnya, ya. Sudah mau bangkrut ini sementara bosnya saja tidak jalankan ilmu magnet rezeki gitu, ya. Jadi dia malah mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa mengubah. Kenapa? Ini bukan perusahaan saya. Bukan perusahaan saya, ini perusahaan pimpinan saya, ya. Dan saya nggak mungkin mengubah gitu, ya, apapun yang terjadi di perusahaan ini. Ini juga pandangan yang tidak tepat, Bapak Ibu, ya. Karena sebenarnya keajaiban di dalam diri kita, kekuatan yang ada di dalam diri kita itu lebih dari cukup untuk mengubah apapun yang ada di sekitar kita, termasuk mengubah perusahaan. Bahkan mungkin sebagian di antara Anda ada PNS gitu, ya, atau pegawai negara lah begitu, ya. Terus kemudian mengatakan, nggak mungkin Pak Nas, sistemnya udah begitu gitu, ya. Saya nggak mungkin bisa menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki ini manakala sistem yang ada, ya, tidak mendukung gitu. Nah, ini yang akhirnya, ya, belief seperti ini yang membuat akhirnya memang keajaiban tidak terjadi, ya. Keajaiban terjadi manakala kita memiliki belief yang kuat bahwa kita memiliki powernya, kita memiliki kekuatannya, kita memiliki otoritasnya untuk mengubah apapun yang ada dalam kehidupan kita, ya.
bukan orang lain yang mengubah kita, bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, bukan sistem yang terbangun di sekitar kita yang memberikan pengaruh besar buat kita, bukan sama sekali. Tapi yang memberikan pengaruh yang besar pada keajaiban diri kita adalah ya kita sendiri, ya. Di dalam rumah tangga misalnya ada juga yang mengatakan akhirnya setelah mengikuti materi magnet rezeki yang panjang begitu, terus kemudian dia katakan, oh saya jadi tahu nih kenapa rumah tangga saya seperti ini, ya, karena istri saya tidak jalankan ilmu magnet rezeki gitu. Atau kebalikannya, karena suami saya tidak menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Jadi ilmu digunakan untuk justifikasi, ya, bahwa saya tidak punya powernya gitu, ya. Akhirnya yang terjadi adalah gitu, ya, memang keajaiban itu tidak terjadi pada diri kita karena, ya, kitanya mengandalkan orang lain, lingkungan di sekitar kita, ya, untuk menjalankan ilmu ini, baru kemudian diri kita. Padahal kebalik Bapak Ibu, harusnya diri kita yang mendisiplinkan diri melakukan ilmu-ilmu magnet rezeki, baru kemudian kita menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam banyak sekali materi yang saya sampaikan di kickback, ya, kemudian rahasia keajaiban, kok belum ajaib, itu saya menganjurkan Anda semua peduli dengan keajaiban orang lain. Tapi ini bukan berarti bahwa, ya, Anda tidak bisa melakukan itu kalau gitu, ya, orang lain itu belum berubah. Tidak, ya. Kepedulian kita terhadap keajaiban orang lain itulah yang merupakan kekuatannya. Tapi bukan berarti kalau dia berubah, maka saya akan berubah. Tidak, gitu, ya. Jadi kepentingan kita terhadap orang lain, ya, untuk mendapatkan keajaiban adalah, ya, saat kita sudah menjalankan secara pribadi, mendapatkan manfaatnya, melihat keajaiban itu dalam kehidupan Anda, baru kemudian ajak orang lain untuk juga merasakan keajaiban yang kita alami, ya. Atau misalnya Anda pun belum mendapatkan keajaiban, kok saya nggak ajaib, ya, kemudian Anda lihat orang lain, biarkanlah, mudah-mudahan orang lain mendapatkan keajaiban terlebih dulu daripada saya. Ini yang benar Bapak Ibu, ya. Bukan dengan yang tadi saya sampaikan beberapa keluhan-keluhan, ya, yang akhirnya belief itu yang membuat akhirnya keajaiban tidak muncul Bapak Ibu, ya. Maka, ya, yang butuh keajaiban kan kita, ya. Ya sudah, ya, kita saja fokus jalankan materi-materi ini dengan baik Bapak Ibu, ya. Karena kita nggak pernah bisa merubah apa yang ada di luar kehidupan kita. Kita nggak bisa Bapak Ibu, ya. Semua itu adalah domain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah, ya, karena itu bukan otoritas kita. Otoritas kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, ya. Yang kita bisa perbaiki adalah diri kita sendiri. Yang kita bisa undang untuk mendapatkan keajaiban adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Seberapa kuat pun kita berharap orang lain berubah, itu tidak akan pernah sedikit pun bermanfaat apapun. Jangankan kita Bapak Ibu, ya. Nabi Nuh alaihi salam kurang apa diangkat jadi nabi Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangun kapal, ya, yang merupakan gua keajaiban dari Nabi Nuh. Dibangun sama beliau sampai kemudian akhirnya Allah turunkan hujan yang besar. Seluruh kaumnya Nabi Nuh, ya, itu tenggelam, ya, sampai kemudian anaknya Nabi Nuh ini, ya, karena dia kuat, dia bisa memanjat, ya, dia panjat Bapak Ibu gunung yang tinggi. Ketemu sama Nabi Nuh, "Hei anakku, udah sini ayo," gitu kan. "Naik ke kapal ini," gitu kan. "Kamu nggak akan pernah bisa selamat," gitu, ya, kecuali pada kapal yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita, gitu. Kata si anak ini, "Enggak, ya.
nggak mungkin air itu bisa sampai ke puncak gunung yang paling tinggi ini, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si anak ini ya tenggelam. Jadi Nabi Nuh aja ya itu nggak bisa mengubah keadaan yang ada di anaknya, Bapak Ibu. Padahal cinta sekali Nabi Nuh gitu kan terhadap anaknya, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Kemudian Nabi Lut, Bapak Ibu, Nabi Lut ya alaihi salam yang juga tidak bisa mengubah istrinya ya. Istrinya akhirnya juga kena azab beserta dengan kaumnya. Bahkan Bapak Ibu, apa kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebegitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamandanya ya, yang menolongnya, membantunya, menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW di hadapan kaum kafir Quraisy, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abi Thalib ya, kepada Abu Thalib, nggak bisa Bapak Ibu ya. Maka semua hidayah itu adalah urusan Allah ya, urusan Allah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita sendiri ya. Kita bisa melakukan ilmu-ilmu ini ya kepada kita sendiri ya. Nah Bapak Ibu, jadi nafsi-nafsi aja ya, nafsi-nafsi. Pokoknya kita lakukan aja sendiri, kita yang menikmati sendiri, kita mendapatkan keajaibannya. Kepedulian kita terhadap orang lain adalah hanya sebatas kita berdoa dan berharap agar orang itu mendapatkan apa yang kita juga dapatkan ya. Ya kita menjaga terumbu karang gitu ya. Kemudian kita mendoakan orang lain ya. Kemudian kita sebarkan ilmu magnet rezeki ini ya, sebatas itu aja. Sehingga kita nggak memiliki beban Bapak Ibu ya. Kepada suami, aduh suami saya nggak mau ngikutin Pak magnet rezeki Pak Nas. Nggak perlu. Anda aja udah fokus aja Anda sendiri ya. Nah ini saya ada beberapa kisah Bapak Ibu yang menceritakan untuk memperkuat materi tentang nafsi-nafsi ini. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya, ini saya sekarang masih ada di Masjidil Haram ya, dan menyampaikan materi ini di depan Masjidil Haram sambil menunggu waktu maghrib. Ketika selesai umroh ya, selesai tawaf, sa'i, tahallul, lalu kemudian ketika kita lagi beristirahat begitu, ada seorang ibu yang mendatangi saya ya. Beliau member Magnet Rezeki dan ikut umroh bersama dengan kami ya. Ustadz, ya alhamdulillah gitu ya, saya mau sedikit cerita dan menyampaikan tentang kisah ini Ustadz gitu ya. Gimana Bu gitu? Ada seorang teman saya. Ini teman saya ini sangat keras kepala. Beliau mu'alaf ya, tapi nggak mau sholat gitu ya. Terus kemudian senangnya marah-marah dan seterusnya lah. Perilaku yang tidak baik dan tidak mengundang rezeki begitu. Kemudian akhirnya sama sang ibu ini diperkenalkan magnet rezeki. Coba deh kamu cobain ini magnet rezeki gitu kan. Diperkenalkan magnet rezeki malah marah Bapak Ibu ya. Malah marah, malah nolak dan seterusnya. Sampai kemudian singkat cerita, si temannya ini tiba-tiba ketika dalam perbincangan gitu pakai term-term yang ada di nama magnet rezeki, jagain terumbu karang. Loh berarti ini orang ini denger dong gitu ya. Ya bersyukurlah si ibu ini, alhamdulillah gitu kan, dia mendengar magnet rezeki. Sampai kemudian akhirnya terus teranglah si temannya ini mengatakan bahwa iya saya mendengarkan magnet rezeki dan saya merasakan ada perubahan di dalam diri saya gitu kan. Kemudian dia berharap dan berdoa agar bisa ketemu dengan saya gitu ya. Nah pas training ternyata dia nggak bisa ikut Bapak Ibu. Terus kemudian pada saat pengajian dia juga nggak bisa ikut. Dan akhirnya dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bertemu dengan saya. Sebagai salah satu niatnya dia untuk bertemu dengan saya. Dan ketika meninggal dunia itu anaknya memberi kesaksian bahwa alhamdulillah bapak saya nih sekarang itu udah sholat gitu kan, udah sholat Jumat, subhanallah ya. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia yang sedang berupaya memperbaiki dirinya dan mengubah seluruhnya. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, dalam kisah ini sang ibu ini ya udah lakukan aja pada dirinya sendiri ya. Kepada orang lain yang berada di temannya, sahabatnya ini ya hanya sekedar
menyampaikan saja, nggak ada beban Bapak Ibu, ya, nggak ada beban. Saya juga sedikit ingin ceritakan kisah kedua Bapak Ibu. Ini ada seorang manajer quality control di sebuah perusahaan pembuat keramik lantai. Dia 20 sekian tahun menjadi manajer. Ya, sepanjang dia menjadi manajer itu, efektivitas atau kualitas dari keramiknya ya nggak pernah nyampe di angka nilai 90 tuh paling tingginya 100 gitu. Itu nggak pernah nyampe angka 90 ya. Kalaupun nyampe paling dari 4 alat cuma 1 gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian dia ikut dalam training magnet rezeki, dan kemudian langsung seluruh pemikirannya berubah tentang kehidupan, rezeki, dan semua hal ya. Akhirnya dia ubah semua pola pikirnya, dan dia lakukan sendirian Bapak Ibu. Dia lakukan sendirian, belum juga ngasih tahu ke karyawan-karyawannya. Cuma pastinya ya, orang-orang yang sudah menjalankan ilmu-ilmu magnet rezeki ini secara tutur kata berubah, air muka berubah, kata-katanya berubah ya. Itu semuanya totalitas ya, terjadi perubahan-perubahan yang pastinya dirasakan oleh anak-anak buahnya, walaupun nggak menyampaikan tentang ilmu magnet rezeki. Dan ini Bapak ini menyampaikan kesaksiannya kepada saya, ajaib Pak Nas ya. Itu bukan hanya karyawan saya yang jadi jauh lebih mudah diatur gitu, tapi juga itu mesin ya. Dia ceritakan, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, ini dia punya 4 mesin Bapak Ibu, 4 mesin pencetak gitu ya. Itu 3 mesinnya itu mencapai angka lebih dari 90% gitu ya. Subhanallah gitu kan. Saya belum pernah mengalami hal ini Pak Nas sepanjang kehidupan saya menjadi seorang manajer quality control ya. Luar biasa. Ternyata yang merespon itu bukan hanya manusia, yang merespon juga ya, termasuk di dalamnya bebatuan, air gitu ya, mesin, pabrik itu ya, dinding dari pabrik tersebut dan seterusnya. Jadi percaya saja Bapak Ibu, Anda memiliki powernya, Anda memiliki kekuatannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan itu kepada Anda ketika menjalankan materi magnet rezeki. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekuatan ini sedemikian besarnya sehingga membuat di sekitar Anda menjadi jauh lebih berubah. Sehingga akhirnya dengan belief ini Anda udah nggak perlu lagi mengandalkan orang lain yang berubah, lingkungan yang berubah, sistem yang berubah. Ya, yang Anda perlu lakukan adalah disiplin saja, lakukan yang terbaik ilmu-ilmu ini, karena kita yang mau keajaiban, kita nggak mau orang lain yang mendapatkan keajaiban kan. Lakukan aja gitu kan untuk diri kita sendiri. Kisah ketiga Bapak Ibu ya, kisah ketiga ini yang sering saya alami ya. Artinya banyak orang yang datang ke saya itu curhat gitu ya, kemudian ingin mendapatkan solusi tentang kasus perselingkuhan begitu ya. Nah, misalnya nih suami, ini ada seorang istri ya, suaminya itu suka dengan wanita lain begitu ya. Terus kemudian dia bertanya ke saya, bagaimana Pak Nas gitu kan, itu kan gimana cara ngerubahnya gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian saya menyampaikan kepada beliau tentang ilmu-ilmu magnet rezeki, dan lakukan aja sendiri ya, lakukan ibu sendiri gitu ya. Nggak usah mengharapkan suami berubah, nggak usah mengharapkan si wanita idaman lainnya itu ya berubah. Nggak usah mengharapkan apapun berubah dalam keadaan seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana si ibu ini bisa berubah aja sendiri gitu ya. Lakukan aja nafsi ya. Lakukan ilmu magnet rezeki ini dengan disiplin ya, berinvestasi dengan apa? Berinvestasi dengan sesuatu yang sangat keras Bapak Ibu terhadap diri sendiri ya.
bismillah gitu kan, tekadkan dengan kuat gitu. Akhirnya perlahan-lahan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ini dalam banyak sekali kasus ya, bukan hanya 1 2 Bapak Ibu, saya menghadapi banyak sekali kasus ini ya. Tiba-tiba suaminya berubah Bapak Ibu ya. Suaminya tiba-tiba berubah. Wanita yang ada di sana di ujung sana berubah ya. Entah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, ketika kitanya sudah begitu kuat di dalam menjalankan materi magnet rezeki ini, maka Allah yang mengatur seluruhnya. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita, sehingga akhirnya sang suami balik kembali gitu ya. Terus kemudian mereka menjadi rujuk lagi gitu ya, menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, nafsi-nafsi ya, nafsi-nafsi, lakukan aja ya, sendiri ya, nggak usah menuntut orang lain berubah, nggak usah menuntut lingkungan berubah, nggak usah menuntut bos berubah, nggak usah menuntut negara ini berubah, nggak usah menunggu presiden diganti Bapak Ibu, nggak usah menunggu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai saja ya dengan diri kita ya, nafsi, lakukan aja pada kehidupan kita sendiri, maka tiba-tiba ya seluruh kehidupan Anda berubah. Jadi Bapak Ibu, nafsi-nafsi ya, nggak usah mengharapkan orang lain ya, nggak usah lagi, aduh Pak Nas ini kok suami saya begini, kok istri saya begini, ya gimana ya, kok saya nggak mungkin bisa menjalankan materi ini sendirian. Enggak kok, ini ilmu ini ya, karena bukan ilmu dari saya Bapak Ibu, ini ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini hidayah yang masuk kepada Anda. Kalaulah Allah mengizinkan ilmu ini sampai kepada Anda, maka Allah memang ingin menyentuh Anda Bapak Ibu. Allah ingin menyentuh Anda dan ingin mengubah kehidupan Anda menjadi jauh lebih ajaib. Ya, syukuri itu ya, syukuri dan akhirnya jalankan dengan baik, maka insya Allah Allah yang mengatur seluruh alam kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik. Demikian Bapak Ibu ya, semoga saya doakan dengan tulus dari hati saya yang paling dalam, agar Anda semua mendapatkan keajaiban yang dahsyat, berkah berlimpah, rezeki Anda mengalir deras ya, tanpa ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu, seperti air bah yang sampai akhirnya Anda ya mendapatkan, memahami bahwa rezeki Anda memang betul-betul seperti air bah. Demikian ya, saya doakan secara tulus sekali lagi dari Masjidil Haram, agar Anda semua menjadi manusia yang luar biasa. Demikian, saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.